mudah-mudahan pemimpin kita ini adalah pemimpin yang potensinya sangat kecil untuk merusak APBD. Kalau misalnya saya jadi wali kota hari ini saya belum siap, karena saya nggak punya duit. Kalau saya nggak punya, saya pinjam dari ente, saya kasih duit, saya menang. Orang kudu balikin. Di mana balikin nak? Nah, APBD. Sama aja. Mendingan nggak usah. Peluang Diki Chandra untuk menjadi calon wali kota Tasikmalaya tinggal sebesar lubang jarum. Hingga saat ini, belum ada satu partai politik pun yang meliriknya untuk diusung dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Partai-partai politik yang ia datangi dalam pendaftaran bakal calon wali kota, tidak ada yang memberinya karpet merah untuk maju pilkada. Ia diantaranya daftar ke Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, kedua partai tersebut menjatuhkan pilihannya kepada figur-figur lain, dan Diki Chandra tidak menjadi bagian di dalamnya. Alih-alih bersedih hati, Diki mengaku senang tidak menjadi calon wali kota. Pasalnya, kultur politik hari ini sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip hidupnya, dan itu sangat melelahkan bila terus dipaksakan. Ternyata ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman semua masyarakat. Ternyata di Tasik, betul atau tidak saya nggak tahu, di atas 50% sudah menyetujui money politik. Ini bahaya untuk masa depan Tasik. Itu ya, saya merasa bahwa aduh ini bahaya kalau kayak gini. Berarti saya sulit untuk bisa tembus gitu. Tapi minimalnya saya tetap ikhtiar. Cuma mudah-mudahan lah, walaupun saya nggak gagal di sini, saya berharap perlahan tapi pasti teman-teman bisa mulai merubah kultur yang berbahaya itu. Yang terjadi seperti ini menjadi PR buat kita semua tentang masa depan ke depan kumaha. Ini yang jadi masalah gitu kan. Kalau saya sih ya, kalaupun saya nggak jadi, buat saya nggak ada masalah, karena Allah di Raudhah Masjid Nabawi itu, abi doa saya begitu, ya Allah saya udah betah jadi rakyat, saya nggak mau jadi pejabat, kecuali Allah yang menyuruh, saya nggak bisa apa-apa. Tapi jadi santai sih, cuma di satu sisi sedihnya tuh bukan karena tidak gagal mencalonkan, tapi sedihnya itu lebih kepada aduh, wah ianya nggak beres, ianya kan butuh step, nggak mungkin bisa merubah 100%. Ini gadget-gadget yang harus bisa merubahnya ke depan. Keikutsertaan Diki Chandra dalam perhelatan politik di tingkat lokal bukan kali pertama. Pada 2009, ia maju dalam Pilkada Garut, mendampingi Aceng Fikri. Kendati berangkat dari jalur independen, pasangan Aceng Diki berhasil memenangi Pilkada. Pasangan Aceng Diki pun dilantik menjadi Bupati Wakil Bupati Garut periode 2009-2014. Namun, belum tuntas menjalankan tugas, pada September 2011, Diki mengambil keputusan politik yang membuat geger publik. Ia merasa tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Aceng Fikri dan sikap politiknya. Selain itu, kultur birokrasi di Pemkab Garut juga membuatnya tidak nyaman. Untuk mendapatkan promosi jabatan tertentu, banyak pegawai yang nekat menyuap atasan. Tak kuasa menghadapi kondisi seperti itu, Diki Chandra memutuskan mundur sebagai Wakil Bupati Garut. Namun, pengalaman pahit saat menjadi orang nomor 2 di pemerintahan Kabupaten Garut itu tidak membuatnya kapok berpolitik. Ia kembali maju dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2017, menjadi calon wali kota didampingi Denny Romdoni. Namun, pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan PBB itu kalah oleh Budi Budiman Muhammad Yusuf. Kini, dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, ia kembali datang untuk merebut kursi wali kota. Tapi ternyata peluangnya kecil. Satu, saya memang tidak berpartai, saya nggak punya partai, saya juga nggak punya uang. Kalaupun punya uang, saya tidak terlalu punya keberanian untuk bermain ya seperti itu, gitu kan. Jadi saya ingin memberikan pembelajaran politik, ada misi, ada pesan bahwa Tuhan dan agama dan pemerintah tidak melarang si kaya si miskin untuk mencalonkan, tapi hari ini kondisi telah menciptakan atau telah membuat atau telah memaksakan bahwa harus yang punya duit yang bisa mencalonkan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa buat saya. Ini adalah pelajaran dan nggak apa-apa. Yang penting harus ada perubahan di depan. Kan ada istilah popularitas, elektabilitas, elektabilitas, dan isi tas. Nah, saya jujur aja di isi tas saya tidak bermain di wilayah sana karena satu, tidak memberikan pelajaran baik buat masyarakat nantinya, dan saya juga memang tidak punya kebetulan, jadi udah nggak apa-apa aja, saya siap, nanti aja.
Tapi ini jadi pelajaran, jadi cermin untuk kita semua supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di masa depan. Tidak ingin menjadi wali kota tapi menyebar baliho di banyak tempat, Diki punya alasan tersendiri. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk meredam keinginan beberapa pihak yang mengajaknya maju pilkada. Tak tanggung-tanggung, ada 7 daerah yang memintanya maju sebagai calon wali kota atau bupati. Namun, semuanya ia tolak. Penolakan itu dilakukan dengan memasang baliho di tanah kelahirannya sebagai bakal calon wali kota Tasikmalaya.